Pernah suatu kali, tanganku tak sengaja menyentuh tangannya ketika ia menyerahkan gelas minum. Rasanya sepele, tapi hangatnya bertahan lama di kulitku. Aku sampai harus pura-pura batuk kecil untuk menutupi wajahku yang memerah. Kalau dia tahu betapa aku menikmati momen sekecil itu, mungkin dia akan makin sering membuatku deg-degan dengan caranya yang lugu itu. Kini, kalian tonton dan simak di Story Tante. Pagi itu, udara masih sejuk ketika aku membuka jendela kamar di rumah besar peninggalan almarhum suamiku. Dari kejauhan, aku bisa melihat kepulan asap tipis dari pabrik es krim yang telah menjadi kebanggaanku selama bertahun-tahun. Sejak suamiku tiada, akulah yang mengurus semuanya, dari manajemen hingga urusan para karyawan. Meski kadang terasa berat, aku menemukan kebahagiaan di tengah kerja keras. Apalagi ketika melihat pabrik itu tetap berjalan lancar dan mampu memberi penghidupan banyak orang. Hari itu, aku memutuskan untuk turun lebih pagi ke pabrik. Ada kebiasaan yang membuatku senang, berjalan melewati koridor kantor, menyapa para staf dan memastikan semuanya tertib. Beberapa karyawan sudah terbiasa dengan sapaku. Mereka tersenyum ramah menyebut namaku dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Yuli." Kehangatan itu membuatku merasa tidak sendirian. Namun, di antara semua wajah yang kutemui, ada satu sosok yang belakangan ini membuat perhatianku sering terhenti. Dialah Ervin, supir baru yang usianya terpaut jauh dariku. Anak muda itu selalu terlihat sederhana. Kemeja putihnya kadang kebesaran, namun rapi. Wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan tutur katanya selalu sopan. Ada sesuatu yang berbeda darinya dibandingkan karyawan lain. Aku pertama kali benar-benar memperhatikannya saat ia sedang mengepel lantai di dekat ruang rapat. Ia begitu tekun, seolah tidak peduli ada siapapun yang lewat. Senyumnya luguh ketika aku menegurnya. "Jangan terlalu lelah, Nak, nanti sakit." Ia hanya mengangguk, menatapku sekilas dengan wajah sedikit merah, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Saat itu, aku merasa ada getaran kecil yang aneh di dadaku. Sejak pertemuan singkat itu, aku sering mendapati diriku memperhatikan gerak-geriknya. Kadang, ketika ia sedang mengangkat air atau merapikan meja, aku pura-pura lewat hanya untuk bisa menyapanya. Sesuatu yang tak kusangka bisa membuatku tersenyum seperti anak gadis lagi. Hari itu, ketika aku selesai berbicara dengan manajer produksi, aku melihat Ervin lagi. Ia sedang mengepel di dekat pintu masuk kantor, pelan tapi penuh kesabaran. Lantai yang dilaluinya berkilau bersih, dan aku memperhatikan keringat kecil yang menetes di pelipisnya. Tanpa sadar, aku mendekatinya lalu berkata, "Kalau semua lantai bersih begini, nanti kita bisa bercermin di dalamnya." Ia kaget lalu tersenyum malu-malu. "Saya hanya menjalankan tugas, Bu." Senyum itu, entah mengapa, seperti menyalakan cahaya dalam hatiku. Aku menyadari betapa sederhana tapi menenangkan kehadirannya. Tak ada basa-basi berlebihan, tak ada sikap dibuat-buat. Ervin hanya menjadi dirinya sendiri, lugu, polos, dan sopan. Ketika aku kembali ke ruanganku, aku duduk sejenak dan merenung. Aku seorang perempuan berusia 45 tahun, janda dengan segala keberhasilan dan kesibukan. Tapi, mengapa hati ini bisa berdebar hanya karena seorang supir? Aku mencoba menertawakan diri sendiri, tapi semakin kutolak, semakin jelas perasaan itu hadir. Hari-hari berikutnya, aku merasa selalu menanti momen ketika ia lewat membawa ember atau sekadar menyapaku dengan senyum singkat. Aku bahkan mulai mencari alasan kecil untuk mendekatinya, seperti menanyakan apakah ada tisu di gudang atau sekadar memuji kebersihan ruangan. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu menemukan diriku bahagia. Kebahagiaan itu sederhana tapi nyata. Aku tidak tahu apakah Ervin menyadari perhatianku, namun aku yakin ia merasakan sesuatu yang berbeda setiap kami berbincang. Ada jeda kecil dalam tatapannya, ada senyum yang tak pernah ia berikan pada orang lain. Itu cukup bagiku untuk menaruh harapan.
Di balik segala kesibukan mengurus bisnis, aku merasa hidupku yang selama ini sepi mulai kembali berwarna. Kehadirannya seperti memberi udara segar yang sudah lama hilang dari ruang hatiku. Bahkan, aku mulai percaya mungkin Tuhan menghadirkan Ervin bukan tanpa alasan. Dan begitulah episode baru dalam hidupku dimulai. Aku, Yuli, seorang janda kaya raya pemilik pabrik es krim, mulai menyadari bahwa cinta bisa datang dengan cara yang sederhana di tempat yang tak pernah kuduga. Di sela lantai yang dipel seorang supir bernama Ervin. Namun, seiring hari-hari berlalu, perasaan itu tumbuh semakin kuat hingga aku sulit mengendalikannya. Setiap kali aku melangkah masuk ke pabrik, mataku seolah otomatis mencari sosoknya. Entah ia sedang membawa tumpukan kertas ke ruang administrasi atau sekedar mengganti air di dispenser. Ada rasa hangat yang menyeruak di dadaku. Karyawan lain melihatku seperti biasa, tapi hanya aku yang tahu bahwa hatiku diam-diam sedang menunggu momen kecil bersama Ervin. Suatu sore setelah rapat panjang yang melelahkan, aku turun ke ruang kerja karyawan. Sebagian besar sudah pulang, hanya ada beberapa yang masih beres-beres. Dan di sana, tepat di dekat jendela besar, aku melihatnya sedang membersihkan kaca. Cahaya senja jatuh ke wajahnya, membuat sosoknya terlihat begitu berbeda. Ada keheningan aneh yang mengikatku untuk mendekat. Aku berdiri di belakangnya beberapa detik tanpa bersuara, menikmati pemandangan sederhana itu. Lalu, aku berdaham pelan. Ervin menoleh terkejut, lalu buru-buru menurunkan lap yang dipegangnya. "Bu Yuli, maaf, saya nggak sadar ibu ada di sini." Aku tersenyum menahan degup jantungku yang terasa keras sekali. "Tidak perlu minta maaf, aku justru kagum. Kamu selalu bekerja dengan sungguh-sungguh." Ia menunduk, wajahnya memerah. Momen itu terasa terlalu hening hingga akhirnya aku berkata, "Ervin, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kamu selalu terlihat begitu serius. Apakah kamu memang seperti itu sejak dulu?" Pertanyaan sederhana itu membuatnya menatapku sebentar, lalu mengangguk. "Saya terbiasa bekerja, Bu. Hidup saya sederhana, jadi saya berusaha jalani sebaik mungkin." Jawaban itu begitu jujur, tanpa hiasan. Aku menatap matanya beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Ada sesuatu di sana, ketulusan yang langka. Rasanya ingin sekali aku terus bertanya, menggali lebih dalam tentang kehidupannya, masa lalunya, bahkan mimpinya. Tapi aku menahan diri, khawatir terlihat terlalu jauh. "Kamu tahu," kataku sambil tersenyum samar, "orang seperti kamu itu jarang sekali ada." Hari itu aku pulang dengan perasaan aneh. Bukan hanya sekedar kagum, tapi ada keinginan untuk melindungi dan merawat. Usia kami memang terpaut jauh, namun justru disitulah aku merasakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, seperti menemukan kembali semangat muda yang lama hilang. Semakin lama, aku semakin berani menunjukkan perhatianku. Aku sengaja membawakan kue dari rumah untuk diletakkan di ruang karyawan, berharap ia akan jadi orang pertama yang mencicipinya. Aku juga kadang pura-pura menanyakan hal kecil, seperti stok pembersih lantai atau peralatan kantor. Semua itu hanya alasan agar aku bisa berbincang dengannya. Tapi, perasaan ini mulai menimbulkan kegelisahan. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah pantas seorang wanita seusiaku menaruh hati pada lelaki muda yang bahkan jauh di bawah posisiku? Bagaimana jika karyawan lain mulai memperhatikan dan berbisik-bisik di belakangku? Aku tahu dunia bisnis dan kantor ini penuh dengan mata yang selalu memperhatikan. Meski begitu, semakin kutolak, semakin kuat rasa itu menyeruak. Malam-malamku dipenuhi bayangan senyum Ervin, kesederhanaannya, bahkan caranya menunduk sopan setiap kali menegurku. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri. Aku jatuh hati. Di sisi lain, aku mulai merasa ada tatapan-tatapan asing dari beberapa staf. Mereka mungkin hanya heran karena aku sering muncul di tempat-tempat kecil yang biasanya jarang kukunjungi. Tapi perasaanku tidak bisa salah. Ada desas-desus kecil yang mulai berhembus.
Aku hanya bisa berharap semua ini tidak akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Karena satu hal yang pasti, aku tidak ingin melepaskan kebahagiaan sederhana ini, walau hanya sebatas senyum yang kutemukan di lantai pabrik yang dipel olehnya. Bagiku, itu sudah cukup untuk membuat dunia terasa jauh lebih indah. Dan aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menyembunyikan perasaan ini dari semua orang, bahkan dari Ervin sendiri. Tapi hari itu, seolah semesta memberiku keberanian, sesuatu terjadi yang membuatku tak lagi bisa sekadar diam. Pagi itu, aku datang lebih awal dari biasanya. Langit masih berwarna keemasan, dan udara terasa dingin menusuk. Aku berjalan menyusuri koridor kantor yang sepi, dan di ujung sana, kulihat Ervin sedang menata kursi rapat. Bayangan lampu neon membuat wajahnya tampak lebih dewasa dari biasanya. Entah bagaimana, langkahku membawaku mendekat tanpa sempat kupertimbangkan lebih dulu. Ervin, panggilku lirih. Ia menoleh cepat tanpa kaget lalu tersenyum seperti biasa. "Selamat pagi, Bu." Suara itu begitu tenang. Tapi, jantungku justru berdetak lebih kencang. Aku mengambil napas dalam lalu berkata, "Aku ingin berterima kasih. Kamu sudah bekerja dengan sungguh-sungguh, dan aku merasa kehadiranmu membawa suasana berbeda di pabrik ini." Ia terlihat bingung lalu menunduk mengusap belakang kepalanya yang mungkin terasa canggung. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu. Itu sudah kewajiban saya." Ada jeda hening yang terasa menekan sebelum akhirnya aku berkata dengan suara hampir berbisik, "Kadang, aku merasa kamu lebih dari sekadar karyawan di sini." Ervin terdiam. Matanya menatapku sekilas lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Aku bisa melihat wajahnya memerah, campuran antara bingung dan malu. Momen itu membuat ruangan yang biasanya dingin seakan berdenyut hangat. Namun, sebelum aku sempat menambahkan kata lain, suara pintu terbuka membuat kami sama-sama tersentak. Seorang staf administrasi masuk membawa berkas, menatap kami bergantian dengan ekspresi datar. "Bu Yuli, ini dokumen untuk tanda tangan." Aku berusaha terlihat tenang meski ada kegelisahan yang tiba-tiba tumbuh. Ervin kembali sibuk merapikan kursi seolah tak pernah terjadi apa-apa. Sepanjang hari itu aku gelisah. Tatapan staf tadi terasa seperti belati tak terlihat. Aku khawatir percakapan singkatku dengan Ervin akan menjadi bahan bisik-bisik di belakang. Di dunia usaha, gosip bisa menyebar lebih cepat daripada api. Dan aku tahu betapa tajamnya lidah orang-orang yang hanya melihat dari luar. Sore harinya, saat aku hendak pulang, aku melihat Ervin berdiri di halaman samping menunggu bus karyawan. Tanpa pikir panjang, aku berjalan menghampirinya. "Ervin," panggilku, "bolehkah aku antar pulang? Kebetulan mobilku searah." Ia tampak panik sejenak, menoleh ke arah karyawan lain yang juga menunggu. Beberapa dari mereka sudah menatap kami dengan penuh rasa ingin tahu. Dengan suara rendah ia menjawab, "Terima kasih, Bu, tapi saya bisa naik bus saja." Ada rasa kecewa yang menyusup ke dalam dadaku. Namun, aku bisa memahami alasannya. Aku tidak ingin membuatnya jadi bahan pembicaraan. Jadi, aku hanya tersenyum dan berkata, "Baiklah, hati-hati di jalan." Aku masuk ke mobil dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, aku bahagia karena ada percakapan jujur antara kami tadi pagi, meski singkat. Tapi, di sisi lain, aku mulai sadar bahwa langkahku ke depan tidak akan mudah. Ada banyak mata yang memperhatikan, ada banyak suara yang mungkin tidak menyetujui. Malam itu, di kamarku yang luas dan sepi, aku menatap bayangan sendiri di cermin. "Yuli," bisikku lirih, "apakah kamu siap menghadapi semua ini?" Karena semakin hari aku makin yakin cinta ini bukan sekedar kekaguman sesaat. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku harus memilih, menjaga rahasia atau berjuang mempertahankannya di hadapan dunia. Pilihan itu ternyata datang lebih cepat dari yang kubayangkan ketika gosip mulai berhembus di antara para karyawan pabrik. Aku baru saja selesai rapat dengan divisi pemasaran ketika seorang staf senior mendekat dengan senyum yang terasa terlalu manis untuk disebut tulus. "Bu Yuli," katanya, "hati-hati,
Saya hanya ingin mengingatkan, beberapa karyawan membicarakan kedekatan ibu dengan salah satu supir. Kata-kata itu menohokku. Meski ia menyampaikannya dengan nada lembut, aku hanya menanggapi dengan senyum singkat, tapi dalam hati bergolak. Sepeninggalnya, aku duduk diam di kursi kulit besar ruanganku. Tangan ini gemetar bukan karena takut, melainkan karena sadar bahwa bisikan itu telah berubah menjadi kenyataan. Dunia luar sudah mulai memperhatikan. Aku tahu persis, sekali saja gosip ini keluar dari tembok pabrik, reputasiku sebagai pengusaha bisa tercoreng. Namun, yang paling membuatku resah bukanlah bisikan mereka, melainkan pikiran tentang Ervin. Bagaimana perasaannya jika mendengar rumor itu? Ia anak muda sederhana yang tidak pernah mencari sorotan. Aku tidak ingin hidupnya terganggu hanya karena menjadi bagian dari perasaanku yang sulit. Sore hari itu, aku sengaja memanggilnya ke ruanganku dengan alasan ringan, sekadar meminta bantuan membawa berkas-berkas berat. Saat ia masuk, wajahnya yang polos membuatku hampir melupakan segala keresahan. Tapi, aku tidak bisa menahan diri. Aku berkata dengan suara pelan, "Ervin, kalau suatu saat ada orang yang menanyakan tentang kedekatan kita, apa yang akan kamu katakan?" Ia terdiam lama, menatapku dengan kebingungan. Lalu, dengan jujur ia menjawab, "Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak merasa dekat secara istimewa. Saya hanya bekerja seperti biasa." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Meski aku tahu ia mungkin hanya berusaha menjaga wibawa, ada rasa nyeri yang menelusup, seakan semua yang kurasakan hanyalah bayangan sepihak. Namun, sebelum aku sempat menanggapi, telepon meja berdering keras memecah suasana. Dari seberang, sekretarisku dengan cemas memberi kabar, "Bu, ada masalah serius. Beberapa mesin produksi tiba-tiba berhenti dan stok bahan baku terancam rusak." Panik langsung menjalar, memaksaku untuk segera meninggalkan percakapan dengan Ervin. Aku berlari ke area produksi, menyaksikan karyawan sibuk mondar-mandir. Mesin pendingin utama mati dan es krim yang sudah diproses mulai mencair. Kerugian besar bisa terjadi jika ini tidak segera diatasi. Suara-suara panik terdengar dan semua mata memandangku menunggu keputusan. Di tengah kekacauan itu, aku menangkap sekilas sosok Ervin yang ikut membantu mengangkat boks bahan baku ke ruang dingin cadangan. Ia bekerja tanpa banyak bicara, keringat mengucur deras, tapi wajahnya penuh tekad. Melihatnya, hatiku bergetar lagi. Kali ini bukan karena cinta, tapi karena kagum pada keberaniannya. Malam itu, pabrik berhasil diselamatkan dari kerugian besar, meski aku tahu badai baru saja dimulai. Masalah mesin hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar, dan gosip di dalam kantor semakin nyaring terdengar. Aku mulai merasa hidupku berada di persimpangan. Mempertahankan bisnis sekaligus menyembunyikan hatiku, atau mengambil resiko yang bisa mengubah segalanya. Dan di balik semua itu, bayangan wajah Ervin tetap hadir di benakku, membuat segalanya semakin rumit. Aku bertanya dalam hati, apakah cinta ini layak diperjuangkan, atau justru akan menjadi titik lemah yang menghancurkan semuanya? Pertanyaan itu terus bergema di kepalaku sepanjang malam, bahkan ketika aku sudah terbaring di kamar yang sepi. Dan keesokan paginya, seolah semesta ingin menguji hatiku, gosip itu akhirnya benar-benar pecah ke permukaan. Aku baru saja memasuki kantor ketika ku dengar bisikan beberapa staf di lorong. Mereka tak sadar aku mendengar atau mungkin pura-pura tak peduli. Katanya Bu Yuli sering kelihatan deket sama Ervin. Masa iya? Supir? Gak masuk akal. Tapi aku pernah lihat sendiri Bu Yuli senyum-senyum kalau ngobrol sama dia. Kalimat-kalimat itu bagai duri yang menusuk, membuat langkahku berat. Aku berusaha tegar, menegakkan kepala seolah tak terganggu. Namun, tatapan-tatapan aneh itu terus mengikuti kemanapun aku berjalan. Dunia yang dulu penuh senyum hormat, kini terasa penuh bisikan. Aku sadar reputasi yang kubangun bertahun-tahun bisa runtuh hanya karena perasaan yang tak bisa kuingkari. Siangnya, aku memanggil rapat mendadak dengan manajer dan staf senior.
Aku mencoba membahas soal mesin produksi yang kemarin bermasalah, tapi aku bisa merasakan suasana yang tidak biasa. Tatapan mereka lebih sering meneliti wajahku ketimbang mendengarkan arahanku. Dan ketika rapat selesai, salah satu manajer mendekat dengan suara rendah. "Bu, sebagai atasan, sebaiknya ibu lebih berhati-hati menjaga jarak dengan karyawan bawahan. Orang luar bisa salah menafsirkan." Kata-kata itu membuatku tercekat. Aku ingin menjawab, ingin menegaskan bahwa tak ada yang salah dengan menghargai seorang karyawan muda yang rajin. Namun, aku tahu penjelasan apapun tidak akan menghentikan bisik-bisik. Yang mereka lihat hanyalah seorang janda kaya yang jatuh hati pada lelaki jauh lebih muda dan sederhana. Sore itu aku duduk di balkon kantor memandang langit mendung. Ervin muncul tiba-tiba, membawa termos air ke ruang karyawan. Ia menoleh sekilas padaku dan tersenyum kecil, seakan tidak tahu ada badai gosip yang sedang melanda. Senyum itu menenangkan, tapi sekaligus membuatku semakin takut. Ia begitu polos, dan aku khawatir gosip ini akan melukai dirinya lebih dalam daripada aku sendiri. Aku memberanikan diri memanggilnya. "Ervin, bisa sebentar?" Ia mendekat, wajahnya penuh tanda tanya. "Iya, Bu." Aku menatapnya lama, lalu berkata dengan hati-hati, "Kalau ada yang bilang macam-macam tentang kita, jangan dengarkan. Kamu tidak bersalah." Ervin terdiam. Jelas ia mulai menyadari sesuatu. Lalu ia berkata, "Jadi gosip itu benar ada, Bu?" Aku hanya bisa mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, aku melihat sorot matanya goyah, seakan ada kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. "Saya takut, Bu," katanya lirih. "Takut kalau keberadaan saya malah menyulitkan Ibu." Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari apapun. Aku tidak tahan melihat ia merasa seperti beban. Malamnya, aku kembali ke rumah dengan hati hancur. Aku mulai mempertimbangkan pilihan-pilihan yang tak pernah ingin kupikirkan sebelumnya. Menjauh darinya demi meredakan gosip, atau tetap berada di sisinya meski harus menanggung resiko besar. Kedua pilihan itu sama-sama menyakitkan. Aku menatap jendela besar kamarku, lampu-lampu kota berkelip di kejauhan. "Yuli," bisikku pada diri sendiri, "apakah ini harga dari cinta yang kau inginkan? Haruskah kau menyerah sebelum sempat memperjuangkannya?" Pertanyaan itu menggantung, dan aku tahu besok badai yang lebih besar mungkin akan datang. Dan ternyata dugaanku benar, badai itu datang jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Pagi itu, sekretarisku masuk ke ruanganku dengan wajah panik. Di tangannya ada sebuah koran lokal yang biasa memberitakan perkembangan bisnis di Jawa Timur. Di halaman depan, judul besar menyala. Pemilik pabrik es krim terkaya di kota diduga dekat dengan karyawan rendahan. Tubuhku langsung kaku. Kata-kata itu seperti palu besar yang menghantam reputasiku. Aku membaca cepat isi beritanya. Ternyata, gosip yang semula hanya beredar di dalam pabrik, kini sudah keluar dan menjadi konsumsi publik. Ada foto samar-samar aku dan Ervin saat berbicara di balkon kantor. Tidak ada yang salah dengan foto itu. Tapi, narasi yang mereka buat menekankan seolah-olah aku sengaja menjalin hubungan khusus dengan bawahan. Jantungku berdegup kencang, keringat dingin membasahi telapak tanganku. Telepon kantorku berdering tiada henti. Beberapa mitra bisnis ingin klarifikasi, beberapa lagi membatalkan janji pertemuan dengan alasan mendadak. Aku tahu itu semua karena berita tersebut. Dunia bisnis tidak pernah memberi ruang bagi skandal, meski sekadar gosip. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba mengendalikan diri agar tidak runtuh di hadapan stafku. Ervin masuk tanpa kusadari, membawa map dokumen yang harus diantar. Saat ia melihat wajahku yang pucat, ia langsung menaruh map itu di meja dan bertanya, "Bu, apa ibu baik-baik saja?" Suaranya penuh kekhawatiran. Aku menatapnya dengan mata berkaca, lalu menunjuk koran di meja. Ia membacanya cepat, dan aku bisa melihat bagaimana wajahnya berubah tegang. "Bu, saya minta maaf," katanya lirih.
seolah semua ini salahnya. Kalau saya yang jadi sumber masalah, lebih baik saya berhenti saja dari sini. Mendengar itu, darahku seakan berhenti mengalir. Jangan katakan itu, Ervin. Suaraku meninggi tanpa sadar. Kamu tidak salah apa-apa. Jangan pernah menyalahkan dirimu. Namun, aku tahu keadaannya tak sesederhana itu. Di luar sana sudah ada pesaing bisnis yang tentu saja akan memanfaatkan situasi ini. Aku sudah mendengar kabar salah satu pabrik es krim besar di Surabaya sedang bersiap meluncurkan produk baru. Mereka pasti senang melihatku goyah. Karena satu skandal pribadi saja bisa membuat investor ragu mempercayakan modalnya. Hari itu, aku mengunci diri di ruang kerja lebih lama dari biasanya. Pikiran bercampur aduk, gosip, bisnis, reputasi, dan perasaanku pada Ervin. Semua menumpuk jadi beban yang hampir tak sanggup kupikul. Namun, di tengah kerumitan itu, aku sadar satu hal. Aku tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Aku harus memilih langkah, entah seberat apapun risikonya. Menjelang malam, aku berdiri di depan jendela besar kantor, memandang lampu-lampu kota yang berkelip seperti bintang-bintang jatuh. Hatiku berbisik, inilah awal dari ujian yang sebenarnya, Yuli. Jika benar cinta ini layak diperjuangkan, maka kau harus siap menghadapi bukan hanya tatapan orang, tapi juga badai besar yang akan menjatuhkanmu. Aku menggenggam tangan sendiri erat-erat, mencoba menyalakan keberanian. Dalam hatiku aku tahu, perjalanan ini baru saja memasuki babak paling berbahaya, dan aku hanya bisa berharap Ervin tidak akan menyerah di tengah jalan. Karena sejak malam itu, aku menetapkan tujuan. Aku harus melindungi dia sekaligus mempertahankan pabrik yang menjadi hidupku. Keesokan harinya, aku mengumpulkan seluruh tim manajemen di ruang rapat utama. Suasana tegang terasa sejak awal. Semua mata tertuju padaku, menunggu jawaban atas isu yang sudah ramai di luar. Aku menatap mereka satu persatu, lalu berkata dengan suara mantap, "Kita tidak akan membiarkan gosip merusak kerja keras kita. Fokus kita tetap pada pabrik, pada kualitas, dan pada kepercayaan pelanggan. Itu prioritas." Beberapa wajah tampak ragu. Aku bisa membaca pikiran mereka. Bagaimana bisa melupakan gosip yang sudah menjadi berita? Tapi aku tidak memberi ruang untuk perdebatan. Aku tahu, sekali aku menunjukkan kelemahan, semuanya bisa runtuh. Namun, jauh di dalam hati aku sadar ada satu sisi yang tak bisa kusingkirkan, perasaanku pada Ervin. Siang itu aku memanggil Ervin secara pribadi. Kami bertemu di ruang arsip, tempat yang jarang dikunjungi orang. Wajahnya terlihat cemas, namun tetap sopan menunduk. "Bu, saya tidak ingin menjadi beban," ucapnya lirih. Aku mendekat, menatap matanya dan berkata, "Ervin, kamu bukan beban, justru kamu alasan kenapa aku masih sanggup bertahan menghadapi semua ini." Ia terdiam, jelas kaget dengan kata-kata. Lalu dengan ragu ia bertanya, "Tapi bagaimana dengan semua orang, dengan gosip itu?" Aku menarik nafas dalam, mencoba menguatkan diri. "Biarkan mereka berkata apa yang mereka mau. Yang penting aku tahu siapa dirimu dan kamu tahu siapa aku." Suasana menjadi hening, hanya terdengar detak jam tua di dinding. Untuk pertama kalinya, aku melihat tatapan Ervin berubah. Ada sesuatu di sana, rasa kagum bercampur ketakutan. Aku tahu ia masih bimbang, namun aku juga tahu hatinya mulai goyah. Sebelum ia sempat berkata apa-apa lagi, pintu arsip berderit. Seorang staf masuk tanpa mengetuk. Wajahnya terkejut melihat kami berdua. "Oh, maaf Bu," katanya gugup, sebelum buru-buru keluar lagi. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu kejadian kecil itu bisa menjadi bahan gosip baru. Namun anehnya, aku tidak lagi takut. Aku mulai menyadari, semakin aku berusaha menyembunyikan, semakin gosip itu menjadi liar. Mungkin satu-satunya cara adalah menghadapi semuanya dengan kepala tegak. Sore hari, kabar buruk datang lagi.
Salah satu investor utama menunda kontrak kerjasama. Alasan resminya adalah menunggu situasi perusahaan lebih stabil. Aku tahu ini dampak langsung dari berita tentangku dan Ervin. Di balik keputusan itu, aku mencium aroma persaingan kotor. Ada pihak lain yang sengaja memperkeruh keadaan demi keuntungan mereka. Aku duduk lama di ruanganku, menatap berkas-berkas yang terbengkalai. Dalam hati aku bersumpah, aku tidak akan kalah. Tidak pada gosip, tidak pada pesaing, dan tidak pada rasa takutku sendiri. Jika cinta pada Ervin adalah kelemahan, maka aku akan menjadikannya kekuatan untuk bertahan. Malam itu sebelum pulang, aku berdiri di halaman pabrik. Lampu-lampu gudang menyala temaram, dan dari kejauhan kulihat Ervin masih sibuk membantu karyawan lain. Wajahnya lelah tapi penuh ketulusan. Aku tersenyum lirih, berbisik dalam hati. Ervin, mulai hari ini aku akan melindungi kita berdua, apapun taruhannya. Namun, di balik ketegasanku, aku bisa merasakan rasa takut yang makin dalam. Aku tahu betul, satu kesalahan kecil saja bisa jadi alasan para pesaing menenggelamkanku. Malamnya, ketika aku memeriksa laporan penjualan, aku menemukan bukti nyata. Ada pemasok bahan baku yang tiba-tiba berhenti bekerja sama tanpa alasan yang jelas. Dan lebih mengejutkan lagi, mereka langsung beralih ke perusahaan saingan. Aku menutup laporan itu dengan tangan bergetar. Ini bukan sekadar gosip, gumamku. Ini sudah menjadi senjata untuk menghancurkan pabrikku. Dan entah kenapa, semakin aku berpikir, semakin jelas bayangan Ervin di kepalaku. Aku takut ia akan terjerat lebih dalam permainan kotor ini. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan Ervin secara serius. Kami bertemu di gudang lama yang sudah jarang dipakai. Aku menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Ervin, mulai sekarang kamu harus hati-hati. Ada orang-orang yang mungkin akan mendekatimu hanya untuk mencari celah menjatuhkan kita." Wajahnya kaget. Lalu ia bertanya, "Bu, apa benar semua ini gara-gara gosip kita?" Aku mengangguk perlahan, menahan sesak di dada. "Ya, tapi itu bukan salahmu. Mereka hanya mencari alasan untuk menyerangku. Kamu jangan merasa bersalah." Namun, aku bisa melihat dari matanya, ia tetap merasa tertekan, dan itu membuatku hancur, karena aku ingin melindunginya, bukan membuatnya menderita. Beberapa hari kemudian, rasa khawatirku terbukti. Ada seorang wartawan yang datang ke pabrik berpura-pura ingin meliput soal produk baru. Tapi, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan justru mengarah pada gosip pribadiku. "Benarkah Bu Yuli punya hubungan istimewa dengan seorang supir bernama Ervin?" Tanyanya di depan beberapa staf. Dadaku berdegup kencang. Namun, aku menahan diri untuk tetap tegar. Aku tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan bisnis. Jawabku datar sebelum segera mengakhiri pertemuan itu. Tapi, aku tahu sikap dinginku justru bisa ditafsirkan macam-macam oleh media. Malam itu, berita online kembali meledak, menyebutku menolak klarifikasi. Gosip itu semakin liar. Bahkan, ada yang menyebut aku memanfaatkan posisi untuk merayu bawahan. Aku menangis dalam diam malam itu di kamar yang sunyi. Bukan karena takut kehilangan bisnis, tapi karena melihat nama Ervin ikut terseret dalam berita yang tidak adil. Aku membayangkan betapa berat beban di pundaknya. Seorang anak muda sederhana yang hanya ingin bekerja tenang. Namun, air mata itu tak bisa kubiarkan berlama-lama. Aku menghapusnya, menatap bayangan di cermin dan berjanji dalam hati. Aku tidak akan biarkan mereka menghancurkan Ervin. Kalau harus jatuh, biarlah aku yang menanggung semuanya. Tapi aku akan tetap berdiri demi dia dan demi pabrik ini. Aku sadar badai ini belum mencapai puncaknya, tapi tekadku semakin bulat. Aku akan melawan meski harus menghadapi dunia yang seolah menertawakan cintaku.